إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Hadirin hamba Allah, alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin hamba Allah, kalaulah kita melihat di sekitar kita, termasuk di jamaah kita, tentu tidak akan ada yang sama warna, hidung, ukuran hidung, harga baju, tinggi badan, berat badan. Sekalipun jumlah kita jumlahnya banyak, belum tentu semuanya sama. Pasti ada perbedaan. Dengan perbedaan ini tidak berarti menjadi penghalang untuk satu sama lain saling menyempurnakan kekurangan dan kelebihan itu. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umat manusia tidak merata, tidak sama. Dan Allah berikan bekal itu berbeda-beda. Bahkan dari berbagai macam hal Allah berikan bermacam-macam, tidak akan sama. Seperti halnya dalam ungkapan Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Di sana Allah menegaskan bahwa Allah memberikan bagian kepada setiap manusia dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin dari sebagian yang lain diberi kelebihan, di satu sisi yang lain lagi diberi kekurangan. Dalam firman itu Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kata Allah, nahnu qasamna, sesungguhnya kami Allah, qasamna, membagikan atau bisa menentukan, memberikan bagian, membagi-bagikan kepada siapa? Bainahum, di antara mereka. Apa yang diberikan oleh Allah? Ma'isyatahum fil hayati dunya, penghidupan ma'isyah, pendapatan. Bisa hasil usaha, bisa pendapatan usaha. Ma'isyatahum, dan pendapatan itu Allah qasamna, Allah bagikan di antara mereka itu. Di antara mereka itu apa? Ma'isyatahum, pendapatan mereka, apa yang ia dapat, penghasilan mereka fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di, dan dia Allah, wa rafa'na, dan kami Allah telah meninggikan, telah memberikan tingkat kelebihan kepada sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Dari hal apa? Satu, ma'isyatahum, dari pendapatan hasil keringat kerja. Qasamna, Allah memberikan bagian itu tidak merata, tapi warafa'na ba'dahum ba'dan, Allah tinggikan, Allah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Hadirin ikhwati iman, maka secara sunatullah kita yang ada di sini tidak akan sama. Aset yang kita miliki tidak akan sama. Postur tubuh yang ada dalam diri kita tidak akan ada yang sama. Bahkan menurut penafsiran Ibnu Katsir, bukan hanya sekedar ma'isyah yang Allah berikan secara berlebihan antara satu dengan yang lain, bahkan rizki, akhlak, kesehatan, ilmu pengetahuan Allah tidak akan ratakan. Bapak-bapak,
Kalau kita dulu pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang di pesantren. Kalau kita melihat prestasi di kalangan kita, teman-teman, samakah tidak dari sisi nilai? Tentu tidak. Ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, sampai ada yang tidak lulus. Menunjukkan Allah memberikan warofa'na ba'dahum fawqa ba'din. Allah memberikan, meninggikan, melebihkan antara satu sebagian dari mereka dengan satu bagian yang lain. Allah bedakan dan Allah lebihkan. Hadirin ihwati iman, bahkan dalam ayat yang di ujungnya, fawqa ba'din darajat, beberapa derajat, sehingga dalam sisi apapun Allah tidak akan beri kasih merata, tapi Allah qasamna, Allah bagi-bagikan, tapi dengan tidak cara merata, tapi warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah membagikan dan Allah memberikan di antara mereka itu, antara satu dengan yang lain, ada yang diberi peningkatan, artinya ada yang diberi nilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain, termasuk dalam surat Al-An'am ayat 165, di sana juga Allah menegaskan dengan hal yang sama, tapi dengan redaksi kata yang berbeda. Dalam ayat itu Allah menegaskan, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum bima atakum. Kata Allah, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Dia Allah meninggikan, melebihkan, mengangkat apa? Ba'dakum fawqa ba'din, di antara kamu dan di antara bagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah menegaskan, memberikan kelebihan dengan catatan Allah bagikan kepada semua manusia, tapi dengan catatan tidak merata. Warafa'na, kami lebihkan sebagian daripada yang lain. Bahkan dalam ayat ini warafa'a, Dia Allah juga sama meninggikan dan melebihkan, diberi kelebihan antara satu dengan yang lain. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Isra ayat 21, Allah juga menegaskan dengan makna yang sama dengan kata yang berbeda. Bahkan Allah ada satu peringatan yang khusus. Kalau tadi dalam surat Al-Isra, dalam surat itu memakai fi'il madhi, tapi di dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah memakai kata fi'il amr dengan kata undur kaifa padana ba'dahum ala ba'din. Lihatlah bagaimana padana kami utamakan, kami lebihkan, ba'dahum ala ba'din, sebagian dari mereka atas sebagian dari yang lain. Dalam surat Al-Zukhruf Allah memakai kata warafa'na. Dalam surat Al-Isra Allah memakai kata dengan kata rafa'a. Dalam surat Al-An'am Allah memakai kata undur kaifa fadalna. Kecapadalna, rafa'a, rafa'na, mengandung makna berbeda-beda dengan tidak yang sama. Jangan jauh Pak, satu rumah saja Pak. Kita punya serumah, satu rumah, istri, anak. Coba lihat anak yang usia di atas 20 tahun. Samakah tingginya? Samakah kecerdasannya? Samakah kebaikannya? Samakah tutur katanya? Jelas warafa'na ba'duhum fawqa ba'din, antara satu dengan yang lain pasti Allah berikan perbedaan. Sehingga kalau kita pernah berkata, kenapa dalam bahasa Sunda Pak, serumpun bambu tidak akan ada yang lurus semuanya. Dalam satu rumpun bambu tidak akan yang bengkok semuanya. Pasti dalam serumpun bambu ada yang bengkok dan ada yang lurus. Itulah cerminan yang Allah berikan, tidak akan sama. Sehingga kalau kita mengatakan Allah tidak adil dengan memberikan kita tidak berbeda-beda, justru ketika Allah memberikan kita berbeda-beda, itulah sifat keadilan Allah. Coba bayangkan Pak, kalau di dunia semua ini kaya semuanya Pak, semuanya punya perusahaan, yang jadi pertanyaan siapa yang mau jadi kerja?
Siapa yang menjadi supir? Siapa yang menjadi produsen? Siapa yang menjadi marketing? Itu semuanya satu dengan yang lain, saling memanfaatkan dan saling menggunakan antara satu dengan yang lain. Sehingga secara keseluruhan dalam ayat ini ditegaskan di dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, di sana ada kata sukhriya, mengandung makna bahwa ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, pada hakikatnya sukhriya, di sana ada saling tuntutan, saling memanfaatkan dan saling mempergunakan, saling mencari keuntungan. Ketika kita tidak punya keuntungan harta, tapi kita punya tenaga, apa yang kita manfaatkan tenaga kita untuk orang kaya? Ketika satu kelompok orang kaya, dia tidak punya tenaga, dia tidak punya waktu, apa yang bisa dimanfaatkan dari harta ini untuk orang yang tidak berharta, tapi dia memerlukan tenaga dan ilmu dan waktu? Maka disinilah ada tuntutan sukhriya. Satu kelebihan yang satu dengan kekurangan yang lain bisa menjadi manfaat buat pekerja dan saling memanfaatkan dari sisi pekerjaan. Ketika dalam ayat mengungkapkan pakai kata fadhalna, warafa'na, apa kesimpulan dari ayat yang Allah berikan? Ketika pada kenyataannya Allah memberikan kepada kita tidak merata. Fadhalna ba'dhum ba'dhan, diberi keutamaan dengan yang dari mereka di atas bagian yang lain. Warafa'na ba'dhum 'ala ba'din, Allah meninggikan dan Allah melebihkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Warafa'a ba'dhum fawqa ba'din. Dalam ayat ini pun sama, yang jadi pertanyaan, sikap apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah menyadari bahwa satu kita dengan saudara kita yang lain tidak sama dari sisi anugerah dari Allah, karunia dari Allah, mau ilmu, mau harta, mau pangkat, jabatan, kedudukan, tenaga, ilmu, apapun itu, maka Allah memberikan tuntunan, kata Allah, semuanya itu tidak lain, tujuan Allah hanya liyabluwakum bima atakum. Sesungguhnya apa yang Allah berikan dengan cara Allah membagikan tidak merata itu, hakikatnya liyabluwakum, itu sebenarnya untuk menguji kalian. Menguji di mana kalau orang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan harta yang lebih, pangkatan yang lebih, ilmu yang lebih, maka di sana diuji. Ketika seseorang diberi kekayaan, adakah tuntutan di sana untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Ketika Allah diberikan jabatan, adakah sifat pemanfaatan jabatan itu diberikan kepada orang yang lebih memerlukan? Dan dengan jabatan itu, apa yang bisa diambil manfaat? Begitu juga wala yuwabnakum, bukan hanya kepada orang yang kaya, bukan hanya kepada orang yang diberi kelebihan, tapi juga Allah menguji kepada orang yang tidak Allah lebihkan. Dari harta dia tidak kaya, dari ilmu dia tidak pintar, dari jabatan dia tidak punya. Maka di sana Allah menegaskan liyabluwakum, sama. Mau yang Allah lebihkan, mau yang Allah tidak lebihkan, hakikatnya itu adalah ujian dari Allah. Ketika Allah memberikan kelebihan, adakah sifat mensyukuri dari apa yang Allah anugerahkan dari sifat yang lebih itu? Ataupun bagi orang yang kurang dari anugerah Allah, maka di sana ada tuntutan, adakah sifat sabar yang harus kita jalani? Diberi kelebihan ada tuntutan syukur, diberi kekurangan ada tuntutan sabar. Disinilah liyabluwakum yang akan membedakan orang ketika diberi karunia oleh Allah dan tidak diberi karunia Allah, dengan bimbingan agama dan tidak diberi bimbingan agama. Maka disinilah kuncinya. Karena kewenangan Allah memberikan kelebihan kepada siapa saja, itu adalah kehendak Allah. Tapi sikap yang harus kita jalani, maupun kita posisi di ada orang yang diberi kelebihan, ataupun kita pada posisi orang yang tidak diberi kelebihan, pada hakikatnya liyabluwakum.
Diberi kelebihan kaya, ada tuntutan syukur. Diberi kelebihan ilmu, ada tuntutan syukur. Diberi kelebihan pangkat, jabatan, serta apapun itu, ada tuntutan syukur. Tapi ketika dia tidak diberi kelebihan, maka kebalikan dari tuntutan itu. Ujian buat orang yang tidak diberi kelebihan, ada tuntutan kesabaran. Sabar tidak ketika diuji diberi kekurangan oleh Allah. Harta kurang, jabatan kurang, ilmu pas-pasan, tenaga lotoy, loyo. Di sana ada tuntutan kesabaran. Nah, hadirin ikhwatu iman, maka ketika dia diberi kekayaan, kelebihan, tidak pernah bersyukur. Ketika ia diberi kekurangan, tidak pernah bersabar, maka dalam Al-Quran ayat selanjutnya Allah menegaskan, surat Al-An'am ayat 165. Kata Allah menegaskan, Inna rabbaka sa'ilul hisaiqam. Sesungguhnya dia, Tuhanmu, Allah, maha cepat memberikan siksaan azab yang sangat pedih. Ketika orang diberi kelebihan oleh Allah, dia tidak mensyukuri. Orang diberi kenikmatan oleh Allah, tidak mensyukuri. Diberi kekurangan, tidak bersabar. Malah dia menjauhi dari ketaatan Allah. Ingat kata Allah, ketika kau diberi kelebihan, kau malah mangtung, tidak pernah taat kepada Allah. Allah berikan kekurangan, kau malah tidak taat kepada Allah. Siksaan Allah pedih dan tidak akan dibeda-beda buat orang yang kaya, orang yang miskin. Selama ia tidak taat kepada Allah, siksaan Allah begitu pedih. Tapi ketika ayat lain menegaskan, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah laghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tidak akan membeda-beda apakah orang ini hitam, tinggi, kaya, miskin. Ketika ia taat dan aturan-aturan Allah, Allah tidak akan memandang kepada orang itu siapa. Allah akan mengampuni dan Allah akan menyayangi. Pada hakikatnya hanya ketaatan kepada Allah yang bisa melahirkan kesadaran. Ketika diberi kelebihan kita bersyukur, ketika diberi kekurangan kita bersabar. Dan di mana saja, kapan saja, apa saja yang kita nikmati, apa saja yang kita miliki sekarang, maka syukurilah, itulah sebagai karunia Allah yang Allah berikan. Allah lebih tahu kenapa kita kaya. Allah lebih tahu kenapa kita harus pintar. Allah lebih tahu kenapa kita harus bodoh. Allah lebih tahu kenapa kita harus miskin. Yang jadi masalah, kaya dan miskin harus diimbangi dengan sikap. Ketika diberi kelebihan bersyukur, ketika diberi kekurangan kita bersabar. Dan inilah akan luntur kepada kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Tiada niat lain kecuali tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.